Nah, di usia Nabi 42 tahun, 2 tahun setelah menerima risalah wahyu itu kurang lebih, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu beriman kepada Rasulullah SAW, masuk Islam, yang kemudian disertai, bukan hanya beliau saja, disertai oleh kedua orang tuanya. Ya, masuk Islam. Anaknya Abdurrahman juga masuk Islam, Masya Allah, ya kan? Kemudian cucunya pun masuk Islam. Jadi orang tuanya masuk Islam, anaknya masuk Islam, cucunya masuk Islam. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Maka pada saat dalam suasana itulah kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensyukuri nikmat 40 tahun ini, ya, yang dengan 40 tahun ini mendapatkan satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan anugerah itu punya satu kehidupan baru, punya jendela yang terbuka baru, punya nafas fitrah yang baru, yang dengan itu menginginkan petunjuk tepat dari Allah sehingga sisa-sisa kehidupan bisa dijalani lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-46 ayat ke-15 yang mengabadikan peristiwa ini, yang doanya nanti ada dalam kalimat hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah, sehingga tatkala sampai pada masa kematangan itu. Jadi kalau ada orang berproses, ya, baik dari sisi kemanusiaan dalam fase tumbang, tumbuh, berkembang sampai dengan jadi remaja, sampai pemuda dan sebagainya, itu masih proses. Ya, Syariah juga demikian karena ini konsepnya umum. Dalam pekerjaan juga demikian, dalam khidmat begitu. Awal-awal ini masih proses penyesuaian, kadang seperti bayi, ya. Masih butuh bantuan, masih butuh donasi, butuh support, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang lelah dan sebagainya. Itu di awal-awal. Tapi ketika Anda merasakan fase kematangan, kata Allah, hatta idza balagha asyuddah, sampai ketika sudah mulai terasa mapan, terasa lebih kuat. Sekarang Syariah punya 6 cabang gitu kan. Orang-orang yang sudah masuk fase usia di atas 30 mau ke 40, itu sudah mulai kuat, nalarnya sudah mulai matang. Kan? Bahkan penampilan fisiknya pun sudah beda, ya, kekuatannya, nalarnya, daya fikirnya dan sebagainya. Dan puncaknya wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai 40 tahun. Nah, ini intinya. Tidak mudah mendapatkan 40 tahun ini. Baik dari usia, juga tentunya khidmat kepada masyarakat, interaksi sosial kehidupan kita, apapun profesi kita. Ya, tapi yang paling menarik, perhatikan bimbingan Allah yang menyertai kalimat ini. Ketika seseorang sudah sampai pada usia 40 tahun, ataupun suasana yang dirasakan seperti Abu Bakar merasakannya, dan meminta kemudian petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap, beraktivitas, melakukan pelayanan, interaksi sosial, apa yang harus dilakukan? Maka kata Allah, perhatikan, qala, ya, maka lakukan seperti Abu Bakar mengerjakan ini. Jadi ini ayat sangat menarik sekali, mengapresiasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau kemudian berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan diabadikan kemudian bagian diksinya dalam Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Satu. Saya tuliskan ya. Saya hapus jenak yang ini. Satu. Qala, ya, ini boleh dibacakan ya Bapak Ibu sekalian. Ini doa sangat bagus sekali dan boleh kita dawamkan dalam keseharian, ya. Rabbi, ya, auzi'ni, ini fi'il amr lit talab. Rabbi auzi'ni, nanti kita bacakan, an ashkura ni'mataka allati, ini satu, an'amta 'alayya wa 'ala walidai. Nah, ini poinnya. Satu, perhatikan baik-baik. Rabbi auzi'ni, ay Rabbi alhimni, ya Allah, mohon bimbing hamba. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada hamba, arahkan hamba. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidai, agar hamba mampu mensyukuri, ya, nikmat yang telah engkau kurniakan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Ini poinnya yang tadi disebutkan. Nah, tapi ingat, dalam kaidah nanti ilmu Al-Quran, ada di kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, dalam kaidah ilmu asbabun nuzul mengatakan jika ada satu ayat
Kalau lafadznya bermakna umum, sekalipun sebabnya dikhususkan pada satu kejadian, sementara lafadznya sifatnya umum, maka pesan yang ingin disampaikan adalah pesan yang umum, mencakup bagi segala kalangan dengan situasi yang serupa. Artinya, pesan ini ingin disampaikan pada setiap kalangan, baik dalam konteks usia 40 tahun, ataupun dalam konteks pengabdian, aktivitas, sosial, dan sebagainya, sudah sampai usia 40 tahun. Pernikahan sampai di usia 40 tahun, pengabdian dalam sosial misalnya 40 tahun, di birokrasi 40 tahun, diplomasi 40 tahun, di kesehatan 40 tahun. Sepanjang konteksnya sampai ke dalam masa 40 tahun ini, maka yang pertama harus dilakukan, kata Allah, ini, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Satu, minta kepada Allah untuk diberikan bimbingan agar mampu bersyukur. Ya, mampu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan selama 40 tahun. Ini nggak mudah. Ya, apa dikira satu rumah sakit itu akan begitu mudah? Ya, bisa berkembang, bertahan, maju sampai 40 tahun? Belum tentu. Tidak sedikit rumah sakit yang sekarang karena suasana pandemi merasa kesulitan. Bahkan ada yang terjatuh, bahkan ada yang kemudian tidak mudah untuk bisa hanya sekedar beraktivitas. Itu nggak mudah. Ya. Tapi yang paling menarik, ini yang paling dahsyat ya. Kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara bersyukurnya? Apakah hanya mengucap Alhamdulillah, dengan apakah hanya dengan berbagi dan seterusnya? Ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan ini dengan satu contoh yang sangat luar biasa, diridhoi oleh Allah, dan dengan ridha itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, apa itu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan kepada beliau dalam usia 40 tahun itu, dan disepakati oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yaitu nikmat at-tauhid. Nikmat at-tauhid. Ya. Satu, nikmat tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Menjadikan seluruh atau segala hal yang kita kerjakan dalam aktivitas hanya mengarah untuk Allah semata. Ya, jadi kalau kita misalnya mohon maaf, kita mau makan, makannya kita kerjakan karena Allah, gitu kan? Kemudian kalau kita mau minum, kerjakan karena Allah. Kita bekerja, kerjakan karena Allah. Kita beraktivitas, kerjakan karena Allah. Maka setiap segala aktivitas yang kita kerjakan karena Allah itu dalam konteks tauhid, yang mentauhidkan, mengarahkan segalanya hanya bagi yang satu, yang ahad. Ya, Allah menamakan dirinya dengan al-ahad. Qul huwallahu ahad, ya. Ketika menjadikan seluruh aktivitas yang kita kerjakan semuanya dalam kerangka hanya untuk Allah saja, hanya untuk beribadah saja, maka aktivitas ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya, akan memiliki nilai bertambah namanya, bukan sekedar amal tapi ditambahkan dengan salih namanya. Salih. Jadi kalau masih amal, itu masih netral. Ya, makan itu amal. Segala jenis pekerjaan itu amal. Minum, amal. Anda bekerja, amal. Saya mengajar, amal. Anda menulis, amal. Itu masih umum. Ya, tapi apakah setiap yang beramal dikerjakan karena Allah atau tidak? Gitu. Ya. Baik, jika pekerjaan ini dilakukan karena Allah dan turun ridha Allah ke dalamnya sehingga dianggap baik oleh Allah. Sesuatu yang dianggap baik oleh Allah disebut dengan salih namanya. Ya. Makanya setiap orang tua bercita-cita memiliki anak yang soleh. Artinya orang atau anak yang dianggap baik, dibimbing baik oleh Allah. Ya, itu sudah fitrah. Bahkan ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf, ya, nanti di ayat 189. Ya, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah. Tatkala nanti kandungan seorang yang tengah mengandung semakin besar, semakin berat, kemudian suami istri itu berdoa kepada Allah. Ya, apa doanya? La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, duhai Allah, jikalau Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang saleh, yang Engkau bimbing menjadi baik dalam pandangan-Mu, kami akan sangat bersyukur dengan semua itu. Jadi saleh itu adalah suasana kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar ini berpikir begini, teman-teman sekalian. Saya ini beraktivitas, saya ini pebisnis. Beliau ini pebisnis. Pebisnis hebat. Nah, Abu Bakar ini merasa, saya berbisnis, bekerja. Bahkan beliau merantau, ya. Kadang ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, ada Syria, ada Libanon, Yordania, gitu kan?
kadang kemudian ke Yaman, bahkan kebiasaannya diabadikan di Al-Quran, kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu diabadikan di Al-Quran. Di surah Al-Quraisy, langsung dengan namanya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Nah, beliau itu merasakan, sebelum sampai ke titik ini, pekerjaan saya itu hanya untuk dunia saja. Jadi, ini beliau memikirkan, ini 40 tahun, ya itu semua dunia aja. Kerja berangkat dunia, ya berangkat gelap, pulang gelap, aktivitas lagi, kerja lagi, tumpuk harta lagi, belanjakan lagi. Dan semua nilainya hanya untuk dunia saja. Maka beliau berpikir ketika kemudian Masya Allah, sampai di usia ini dan menerima risalah Islam, difikirkan, ya Allah, ternyata sebelumnya ini punya nilai tidak di hadapan Allah. Kalau kita refleksikan ke dalam suasana 40 tahun Sari Asih ini, ya mari kita bawa ke pertanyaan pada diri saya, Anda, dan kita semua. Saya ingin tanya pada diri Anda, selama Anda mengabdi di Sari Asih ini khususnya, bahkan sampai ke usia 40 tahun, apakah pekerjaan Anda pernah Anda niatkan karena Allah? Atau dokter hanya sekedar untuk mengobati saja? Perawat hanya sekedar merawat saja? Kalau hanya itu yang Anda kerjakan, jangankan Anda, bahkan rumah sakit lain pun bisa. Bahkan yang belum beriman pun sama. Lantas apa bedanya Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas Anda punya nilai apa di hadapan Allah? Dan persoalannya, satu saat kita akan berpulang. Kita akan wafat. Dan yang kita bawa pulang itu bukan bekal dunianya, tapi hasil dari amal soleh ini, teman-teman sekalian. Ya. Karena itu ayatnya berkata setelah itu, perhatikan kalimatnya. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya. Supaya perbuatanku ini ya Allah dengan syukurku kepadamu bimbing hamba supaya pekerjaan hamba ini menjadi amal saleh. Ketika perbuatan dibenarkan dan diridhai oleh Allah, maka dia punya nilai di hadapan Allah. Nilai ini yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Dan jangan main-main, ya. Nilainya itu, ketika pekerjaan menjadi hasanah, itu poinnya dituliskan oleh malaikat atas perintah Allah, itu 10 poin dituliskannya. 10. Dalam hitungan akhirat, hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di Quran surah ke-6, ayat 160. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh, kemudian dia punya nilai hasanah, maka punya poin di hadapan Allah 10. 10 itu jangan dihitung begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu refleksinya di benak kita terlampau sedikit. Tapi coba kita perhatikan sebagai gambaran hitungan yang disampaikan oleh Nabi SAW menjelaskan konteks ini. Ketika ada seorang ibadah ke masjid, baru datang ke masjid saja untuk niat ibadah. Ya, untuk niat ibadah, belum mengerjakan yang lain-lain. Baru datang niatnya mau ibadah, misal mau sholat. Itu baru datang saja, di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Yang jaraknya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, demikian seterusnya. Jadi kalau kita tarik ya pola hitungan ini ke dalam nuansa hitungan pahala, maka terbayang berapa banyak didapatkan. Berapa banyak? Itu 1 hasanah, nilainya 10. Nah, yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hasanahnya ini. Kalau pekerjaannya selesai. Jadi jangan dikira untuk mendapatkan perbuatan hasanah ini terbatas pada ibadah spiritual saja, tidak. Ya, kita sholat betul, sholat dapat pahala, 10 kebaikan sekali sholat. Ya, baca Al-Quran setiap hurufnya 10 pahala. Ya, infak setiap yang keluar dihitung paling sedikitnya 700 kali lipat. Ada hitungannya, kan? Tapi jangan dikira terbatas pada amalan-amalan ritual saja, tidak. Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, jika diniatkan karena Allah, maka menjadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Makanya semua pekerjaan itu dibimbing. Bimbingan itu yang disebut dengan doa. Jadi doa itu bukan kalimat formalitas yang kita bacakan untuk mendapatkan keberkahan pada aktivitas kita. Bukan sekedar itu. Itu ada nilainya. Karena itu silahkan Anda cek, semua aktivitas orang Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti bersanding dengan doa. Silahkan cek. Ya, bangun tidur kita punya doanya. Ya, silahkan. Bahkan kita berpakaian ada doanya, makan ada doanya, urusan ke toilet pun ada doanya, langkah diatur. Masuk kaki kiri doanya, kemudian keluar kaki kanan, antara masuk dengan keluar beda, ke masjid ada doanya, masuk dengan keluar beda, langkahnya tak sama dengan saat ke toilet, ya. Silahkan, semua ada doanya. Bahkan tak mampu pun atau belum tahu pun membaca doanya, cukup kata Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, maka lakukan karena Allah.
Ya, kalimat nabinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, cukup ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Anda lupa atau tak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tidak menjadi hasanah, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.